Para sahabat Hope Channel Indonesia, pemirsa yang kami hormati, kita bertemu kembali pada acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Saya Guntur Siboro akan menjadi host Anda pada malam ini. Acara Kamu Bisa ini adalah kerjasama dari Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Topik kita malam ini sangat menarik. Kiat usaha roti kaya serat. Kiat usaha roti kaya serat. Pada malam ini kita akan mendapatkan narasumber praktisi yang luar biasa. Bapak Hotma Simanjuntak dan Ibu Deborah Damanik. Mereka adalah suami istri di Jakarta yang memiliki usaha roti kaya serat. Mereka memiliki brand Carrie Bakery. Saya membawa rotinya di depan ini. Carrie Bakery. Kita sapa Pak Hotma dan Ibu Deborah. Selamat malam Pak Hotma dan Ibu Deborah. Suaranya belum kedengaran? Baik. Sudah, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bersedia malam ini untuk menjadi narasumber praktisi tentang roti kaya serat. Kita akan tetap ditemani oleh narasumber ahli. 3 orang narasumber ahli yang akan menemani kita pada saat ini adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknologi pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam pemirsa, selamat malam Pak Guntur, selamat malam semua narasumber, selamat ulang tahun Hope Channel Indonesia. Baik, terima kasih ya. Ini ulang tahun yang ke-11 Hope Channel Indonesia. Narasumber kita yang kedua datang dari Papua Barat, Bapak Insinyur John Lee Woran MP. Beliau adalah pakar kewirausahaan dari Universitas Papua. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Guntur, teman-teman narasumber dan pemirsa di rumah. Selamat ulang tahun juga untuk Hope Channel yang ke-11. Baik, terima kasih. Sudah cukup malam di Papua ya, jam 9 malam ya Pak John Lee ya. Ya betul. Baik, terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber ahli kita walaupun sudah cukup malam di Papua. Narasumber ahli kita yang ketiga adalah Dr. Titin Sulastri, SSI, MM. Beliau adalah pakar biologi, biokimia dari Universitas Advent Indonesia di Bandung. Selamat malam Dr. Titin. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam narasumber, juga para pakar dan pemirsa di Hope Channel. Ya, baik. Terima kasih Dr. Titin sudah bersedia menjadi narasumber ahli. Beliau pernah menjadi narasumber praktisi kita untuk roti jahe merah beberapa waktu yang lalu karena disertasi doktor beliau tentang jahe merah. Terima kasih Dr. Titin. Baik Bapak Ibu pemirsa sahabat Hope Channel Indonesia yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Hotma dan Ibu Deborah. Namun sebelum kita berbincang-bincang, kita lihat dulu video aktivitas dari Pak Hotma dan Ibu Deborah.
Baik, kita sudah lihat video aktivitas dari Pak Hotma dan Ibu Deborah. Luar biasa ya. Rasanya enak sekali rotinya ya. Tadi saya sudah coba, dan saya sudah sampaikan membuat saya cukup kenyang ya. Rotinya luar biasa rasanya dan luar biasa bisa memenuhi kebutuhan saya tadi yang tidak makan siang. Pak Hotma dan Ibu Deborah, melihat video aktivitas tadi, ini kan usaha keluarga ya. Ini pembagian perannya seperti apa nih, Pak Hotma dengan Ibu Deborah? Oke, terima kasih Pak Guntur Siboro. Jadi pemirsa dan seluruh narasumber, saya itu bertanggung jawab bagian produksi, ya. Dan istri saya, Bu Deborah, dia bagian marketing. Marketing itu pembagian tugasnya secara singkat seperti itu. Oke, jadi chefnya ini Pak Hotma bagi ya. Tapi ya, betul. Luar biasa. Ini pembagian memang disengaja atau terjadi begitu saja? Sesuai passionnya. Oh, passionnya ya. Jadi kalau Ibu Deborah lebih kepada marketing dan distribusi ya. Oke, baik Pak Hotma dan Ibu Deborah. Ini sejak kapan mulai usaha roti ini dan kenapa? Ya, saya dengar Pak Hotma dan Ibu Deborah ini pegawai dulu ya. Kenapa menjadi pebisnis? Baik, dimulai. Ya, silakan. Ya, jadi dimulai dari saya dulu, Pak Guntur. Sebelumnya saya HR Operation Manager di sebuah coal mining company. Kemudian sebagai seorang HR di perusahaan tambang, seringkali setiap kali ada karyawan yang akan pensiun ataupun retrenchment karena tambang sudah habis, maka kita sebagai personalia harus memberi pendampingan training ya saat itu, sehingga saya memperhatikan semua training yang selain wirausaha tentang persiapan mental dan lain-lain, saya jadi terpikir gitu karena dari semua pembekalan yang ada, manajemen keuangan dan lain-lain itu, karyawan juga menyampaikan, aduh kayaknya kalau 1 tahun menjelang pensiun itu mepet sekali gitu. Dan saya juga melihat para senior saya yang menjelang pensiun atau bahkan pensiun seperti belum siap menghadapi kenyataan hidup bahwa bekerja berakhir. Jadi saya melihat, saya dari usia sekarang harus sudah mulai berpikir. Itu hal pertama. Hal kedua, saya berpikir bahwa kalau kita bekerja di perusahaan yang sudah settle, birokrasi, prosedur dan lain-lain, keluasan bertindak kita itu terbatas. Jadi saya ingin berbuat lebih banyak dan saya ingin birokrasi yang pendek. Jadi saya pikir saya harus memulai usaha seperti itu sih. Dan kebetulan kalau Pak Hotma, kalau dari saya setelah 20 tahun pengalaman ya para pemirsa dan juga narasumber dan Pak Guntur, setelah 20 tahun sebagai akuntan ya, di sebuah oil service, saya lihat bahwa sudah saatnya saya mempunyai sebuah usaha untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah saya ketahui. Nah, jadi seperti usaha sekarang ini yang posting itu saya, yang posting menghitung posnya, menghitung semua biaya-biaya. Jadi sepertinya praktek-praktek yang kita lakukan bagi orang lain, bagi usaha orang lain, bisa kita wujudkan atau bisa kita praktekkan di dalam usaha kita sendiri. Itu satu seni atau satu implementasi yang saya rasa menantang bagi kita, dan juga untuk kemajuan usaha itu kita akan sangat dipaksa atau maksudnya akan sangat dirangsang untuk mau melakukan usaha itu, sebab itu adalah nafkah kita, masa depan kita. Seperti itu. Baik. Pak Hotma dan Ibu Deborah ini kan sudah jadi pegawai lebih dari 10 tahunan tadi ya, bahkan Pak Hotma bilang 20 tahun ya. Artinya kalau pegawai itu tanda kutip ya mapan lah ya, tiap bulan itu konstan ya. Ini kalau sudah 10 tahunan konstan mapan, ini nggak takut untuk menjadi berisiko ya. Tadi kan ingin mempraktekkan apa yang sudah dipelajari, tapi mental mencari resiko itu kan nggak gampang ya. Kira-kira bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran itu bisa diatasi? Jadi jadi kebetulan tahun 2015 teman-teman ada yang mengajak membentuk koperasi, sehingga waktu itu kita ada 20 orang membentuk koperasi, dan
kami kebetulan jadi pengurus, saya sebagai sekretaris dan Pak Hotma sebagai auditor. Nah, dengan melihat peluang pasar, melihat pasarnya terbuka, lalu kita lihat teman-teman kurang sungguh-sungguh, akhirnya kita berpikir ini peluang. Dan saya pakai step ya, saya bilang Pak Hotma duluan ya 2 tahun, kemudian saya menyusul. Dan benar Pak Hotma 2018 memulai, tahun 2020 saya menyusul seperti itu. Jadi ada persiapan dulu sih Pak Guntur sebelum terjun. Baik. Dan pasarnya sudah ada. Baik, jadi sudah direncanakan cukup matang ya untuk boleh Pak Hotma duluan, kemudian 2 tahun kemudian Ibu Deborah. Saya ingin mendapatkan pandangan Pak John Lee ya, beliau ini kan pakar kewirausahaan. Ini gimana Pak John Lee? Karena Pak John Lee selalu mengatakan skill plus ada jiwa spirit entrepreneurship. Ini bagaimana saran Pak John Lee untuk bisa di tengah kemapanan itu untuk memiliki usaha? Ya, baik Pak Guntur. Jadi sebetulnya kebanyakan pegawai mestinya seperti itu persiapannya. Artinya tidak harus menunggu purna bakti atau pensiun baru terjun ke dunia usaha. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Ibu Deborah dan Pak Hotma itu sudah sangat tepat. Ketika mapan sebagai pegawai, mereka sudah punya cukup modal untuk bisa banting setir. Artinya mengalihkan seluruh tenaga mereka untuk bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua pegawai itu memang mapan dalam hal keuangan. Makanya ada istilah seperti ini. Jadi kalau jadi pegawai memang aman dari segi pekerjaan, tapi belum tentu aman dari segi finansial. Tapi kalau dia jadi seorang wirausahawan, memang tidak aman dari segi pekerjaan karena dia tidak punya pekerjaan tetap, tapi sudah pasti dia aman dari segi finansial. Nah, alangkah baiknya kalau jadi pegawai, dia juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Itu akan menjadi lebih bagus. Dan ketika dia sudah mengambil keputusan untuk terjun penuh pada dunia bisnis, itu betul-betul dia akan hadapi dan memang membutuhkan keberanian. Karena memang di dunia pegawai itu mengambil keputusan tidak selalu ada peluang. Kemudian menjadi leading juga tidak selalu dapat peluang. Dan dalam bisnis ya, mengambil keputusan kemudian menjadi pemimpin itu adalah seni dan itu hanya ditemukan dalam dunia bisnis. Demikian Pak Guntur. Baik, terima kasih Pak John Lee. Jadi untuk para pegawai ya, katakanlah para pegawai, apa yang perlu dipersiapkan Pak John Lee? Ya, yang pertama adalah persiapan mental. Ya, tadi Ibu Deborah sudah sampaikan dengan Pak Hotma, memang tidak harus cepat untuk banting setir, tapi harus melihat kesempatan yang tepat, kemudian modal yang cukup, ya, kemudian yang paling penting adalah mental. Karena memang ketika memulai bisnis tidak langsung sudah sukses, barangkali akan jatuh bangun dan banyak kerugian yang akan dialami. Tetapi kalau dia memiliki mental yang kuat, dia akan terus berjuang sampai betul-betul dia bisa menghindari kemungkinan-kemungkinan untuk gagal, tetapi yang justru yang akan terjadi adalah dia menikmati kesuksesan. Baik, terima kasih Pak John Lee. Ada kata kunci yang Pak John Lee sebutkan tadi, melihat peluang ya. Nah, sekarang melihat peluang itu, saya ingin tanyakan ke Pak Hotma dan Bu Deborah ya. Kenapa peluang roti? Kenapa peluang usaha roti? Ya, kalau kita lihat Pak Guntur ya, manusia itu kan butuh sarapan ya. Di Indonesia itu sekarang sarapan itu berubah ya. Tren sarapan manusia itu pada pagi hari itu yang cepat saji dalam artian berubah dari nasi menjadi roti, karena roti bisa dimakan sambil jalan dan dalam perjalanan, dan dia tidak memerlukan beberapa menu. Contoh kalau kita makan pagi kan harus ada nasi, sayur, ikan, lauk dan segala macam. Kalau di roti itu dia sudah tercakup di dalamnya. Jadi di dalam roti itu praktis untuk memenuhi kebutuhan sarapan pagi manusia. Jadi perkembangan industri roti dan juga gaya hidup manusia yang semakin singkat, perlu kecepatan. Roti ini satu bisnis yang menjanjikan. Itu yang kita lihat saat ini. Baik. Jadi perkembangan perilaku manusia ya, ini menciptakan peluang ya. Saya ingin tanya Prof. Daniel ya. Kira-kira menurut Prof. Daniel nilai ekonomis dari usaha roti ini seperti apa? Karena roti ini kan sebenarnya walaupun perkembangan perilakunya sudah baru, tapi
bisnis roti ini atau usaha roti ini sudah lama. Gimana Prof. Daniel kira-kira nilai ekonomis kalau kita berusaha usaha roti? Baik, terima kasih Pak Guntur. Roti ya, roti ini sekarang tadi sudah katakan perilaku, bukan hanya perilaku lagi, tetapi semakin lama semakin meningkat kebutuhan akan gandum, bukan hanya sebagai mie ya, tetapi juga dengan roti, karena semakin banyak orang Indonesia makan roti ya. Ini juga karena kampanye pemerintah sebetulnya untuk mendiversifikasi ya, diversifikasi makanan ya, karbohidratnya jangan hanya dari nasi. Jadi oleh karena itu peluang usaha roti ini pasti semakin lama semakin besar ya, dan ini menjadi sebahagian besar orang Indonesia khususnya di perkotaan sekarang kebanyakan sarapannya menggunakan bahan yang berbasis gandum ya, salah satunya roti ya. Dan menurut berbagai literatur ya, usaha roti ini menjanjikan karena return of investment-nya juga relatif cepat ya, relatif cepat. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang 4 bulan. Pada umumnya saya katakan kurang dari 1 tahun investasinya sudah kembali begitu ya. Jadi ini merupakan peluang usaha yang baik sekali bagi para pemirsa jika ingin memulai usaha ya. Salah satu alternatif untuk usaha karena return of investment-nya relatif cepat, kurang dari 1 tahun. Semua investasi yang kita keluarkan untuk peralatan ya itu sudah bisa kembali begitu dalam hitung-hitungan teoritisnya ya. Dan karena tadi permintaan akan roti semakin lama semakin meningkat ya, khususnya di daerah perkotaan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Hotma bahwa orang Indonesia sekarang ingin cepat, sarapan cepat ya. Dulu saya kalau waktu sebelum zaman pandemi ke kantor 1 jam minimal ya, kalau beruntung begitu ya. Jadi kadang makan saya sambil nyetir sambil makan. Nggak bisa itu makan nasi. Kalau bawa nasi ya hanya di lampu merah. Tapi kalau makan roti bisa sambil jalan terus ya. Nah jadi itu sudah banyak ya, kita lihat perhatikan orang yang tidak punya supir itu seperti itu ya. Dan tadi karena keuntungan ya, keuntungannya untuk melakukan usaha roti ini cukup lumayan, maka merupakan suatu ya, saya tidak mau menyebut angka-angka, mungkin Pak Hotma bisa yang menyebut angka-angka lebih baik ya, tapi memang lumayan ya. Buktinya keluarga Pak Hotma dan Ibu Deborah ini sudah 2 tahun tenang-tenang saja begitu ya, tenang-tenang saja ya. Walaupun ini ya, ini adalah suatu bisnis yang seperti orang jualan beras, setiap hari orang butuh. Setiap hari, tidak ada hari liburnya. Ya, tidak ada hari libur, orang selalu perlu makan. Ya, orang selalu perlu sarapan. Mungkin pada hari libur konsumsinya agak sedikit menurun ya, karena mungkin orang bangunnya lebih lambat ya dan sebagainya. Dan istimewanya roti tidak seperti dengan nasi ya. Kalau orang jual nasi itu besok, kalau dia jual nasi hari ini dimasak, besok sudah kurang ya, kurang rasanya, cita rasanya. Tapi kalau roti hari ini dimasak mungkin 3 hari atau 4 hari, bisa 1 minggu ya, bahkan lebih kalau kita gunakan teknologi pengemasan yang baik gitu ya. Sehingga kalau dia jualan roti tidak laku hari ini, besok masih bisa dijual ya. Berbeda itu dengan nasi, bahkan 3 hari kemudian masih bisa dijual. Kalau kita kirim pun ke luar daerah ya, mungkin waktu makan 3 hari, masih ada 3-4 hari lagi sebelum roti yang kita jual itu kadaluarsa ya. Jadi ini memang suatu keistimewaan roti dibanding nasi. Dan roti ya, kecuali orang itu alergi dengan gluten, roti sudah ada protein ya, ada glutenin ya. Nah, jadi tinggal, apalagi tadi kalau kita lihat di gambarnya ada telur ya, tidak ada protein hewani, ada tambahan wortel ya, dan juga tadi menggunakan tepung whole wheat ya, sehingga kebutuhan mungkin ya, kebutuhan serat ya, angka kecukupan seratnya mungkin sudah
sudah tinggal sedikit lagi, ya. Kebutuhan proteinnya juga tinggal sedikit lagi, gitu ya. Sehingga konotasinya orang yang makan roti tinggi serat itu adalah roti yang kalau secara umum dapat dikatakan adalah roti sehat, ya. Kecuali kalau kita melihat ada orang-orang tertentu ya yang tidak makan protein hewani atau apa ya, itu mungkin atau minyak ya, lemak begitu ya, itu dianggap masih kurang sehat. Tapi secara umum masyarakat umum mengatakan roti yang tinggi serat adalah roti yang bagus, roti yang sehat. Sehingga ini keunggulan ini mestinya dieksploitasi, ya, dieksploitasi dalam marketing, ya, dan kecenderungannya juga pada masa sekarang orang lebih suka mengkonsumsi makanan itu enak tetapi juga sehat, sehingga bisa kita katakan peluang usaha roti tinggi serat ini mempunyai peluang yang tinggi untuk menghasilkan keuntungan dan untuk menjadi sumber penghidupan. Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih Prof. Daniel yang sudah memberikan analisa yang memotivasi ya. Paling tidak memotivasi Pak Hotma dan Ibu Deborah ini sudah on the right track ya, on the right track ya. Dan kelihatan tadi Prof. Daniel bilang tenang-tenang dan senyum ya. Memang dalam pandemi ini salah satu sektor usaha yang bertahan ya itu adalah makanan dan kuliner ya, karena memang walaupun apapun yang terjadi orang tetap harus makan dan memenuhi kebutuhan gizinya ya. Pak Hotma dan Ibu Deborah, ini kan kalau istilah bisnisnya ya, penyedia atau supplier roti, produsen roti ini sudah banyak sekali ya. Kalau istilah bisnisnya itu Pak John Lee apa Red Ocean ya. Ini laut yang sudah merah ya karena banyak sekali penyedianya. Nah tadi walaupun Prof. Daniel mengatakan peluangnya tinggi, ini kan pemainnya banyak sekali ya. Roti itu bukan sesuatu yang unik ya. Mungkin boleh diberitahu Pak Hotma atau Ibu Deborah, walaupun ini Red Ocean, kenapa mau terus lanjut ya? Apakah memiliki roti yang diproduksi oleh Pak Hotma dan Ibu Deborah ini memiliki keunggulan tertentu atau apa? Oke, terima kasih Pak Guntur ya dan Pak Prof. Daniel. Jadi roti kita itu roti yang tinggi serat. Jadi dengan ditambahkannya wortel hampir 20% dari jumlah adonan, itu akan memenuhi kebutuhan serat dalam satu hari, vitamin A dan vitamin C. Dan juga kita tanpa pengawet sehingga roti itu hanya berusia 6-7 hari. Jadi ini bisa dikatakan roti sehat tanpa pengawet dan juga kandungan gizinya ya semua kita pakai yang terbaik, baik telur, baik bahan tepung kita pergunakan yang berprotein tinggi. Jadi seperti kata Profesor Daniel tadi bahwa memang roti kami itu bisa dibilang roti premium karena kualitas dari bahan dan juga pengolahan yang higienis menjadikan roti ini lain dari roti yang lain. Tambahan mungkin Pak Guntur, kalau kami melihat peluangnya itu adalah bagaimana kita tahu ya jumlah mahasiswa UNAI atau orang-orang Advent yang mengenal roti wortel dari RSA ya, hampir semua kita menyukai dan kita tahu bisa sampai ngantri, kadang nggak kebagian gitu ya. Saya alami dulu kalau ingin roti wortel, jadi saya melihat 80% tamatan dari Universitas Advent Indonesia itu pasti bekerja di Jabodetabek, sehingga kami melihat ini juga sebuah peluang gitu. Satu, bahwa walaupun roti banyak, tetapi yang fokus di roti wortel mungkin belum banyak. Dan yang tadi roti serat itu sekarang banyak orang sangat menjaga kesehatan tubuh ya, jadi sangat selektif. Bahkan di kompleks kami sendiri ada yang memang mau gluten free seperti itu. Jadi kita melihat ini ada peluang juga gitu selain dari punya kekasan. Baik. Jadi kalau dari sisi marketing ini segmentasi targeting positioningnya ini mengarah kepada roti premium ya, yang memiliki keunggulan tertentu ya. Saya tahu bahwa Pak Hotma dan Ibu Deborah ini sangat hati-hati untuk mengatakan ini roti sehat ya. Tapi saya boleh katakan lebih sehat daripada roti yang biasa. Boleh disebut begitu walaupun tidak bisa klaim roti sehat. Ya.
Boleh dikatakan begitu. Ya, baik ya. Jadi roti yang lebih sehat dan tidak meninggalkan rasa ya. Tadi saya coba rasanya memang seperti Pak Hotma katakan itu 20% wortel ya. Itu terasa rasa wortelnya dan terasa gurih dan enak ya. Jadi mungkin ini. Nah, saya ingin tanya Dr. Titin ya. Dr. Titin kan disertasinya tentang jahe merah, roti jahe merah, dan beliau ini sudah berpengalaman mengelola roti di Universitas Advent Indonesia ya. Bagaimana kira-kira Dr. Titin tentang positioning yang dilakukan oleh Pak Hotma dengan Ibu Deborah ini? Apakah ada masukan lain supaya positioningnya lebih tegas dan lebih baik? Baik, terima kasih Pak Siboro. Berdasarkan survei statistik nasional mengenai konsumsi per kapita dalam rumah tangga setahunnya. Ini saya lihat dan saya buka dari Suseni di tahun 2011 sampai 2017 tentang beralihnya mengkonsumsi nasi dan mie instan ke produk roti tawar dan roti manis. Ini cukup signifikan naiknya. Bagaimana rumah tangga ini mulai beralih seperti yang tadi sudah dikatakan juga oleh Prof. Daniel tentang diversifikasi pangan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah, bagaimana keanekaragaman pangan itu menjadi titik tolak dari pemerintah sekarang ini, mengkonsumsi pangan yang berbasis beras ke yang non beras. Nah, kalau saya lihat dari hubungan antara konseptual makanan dan kesehatan kan berdampak ya pada inovasi dari variasi makanan itu sendiri. Ini dihubungkan dengan pengetahuan tentang nutrisi pada si produk makanan untuk mencapai suatu kesehatan yang optimal. Kalau mutu pangannya tidak hanya dilihat dari cita rasanya enak, kemudian kandungan gizinya baik, tetapi kan harus aman untuk kesehatan. Nah, ini juga terkait dengan promosi kesehatan dalam mengurangi resiko penyakit, juga untuk meningkatkan kesejahteraan daripada umat manusia. Untuk produk pangan yang mengandung antioksidan, ini erat ya kaitannya untuk memelihara kesehatan kita. Karena apa? Antioksidan ini kita tahu mampu menangkap radikal bebas dan menghambat reaksi oksidatif yang menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif atau yang ditumpuk di dalam tubuh kita. Nah, antioksidan umumnya kan ditambahkan. Bisa senyawanya sifatnya senyawa kimia sintetis seperti vitamin C atau vitamin E. Tetapi saya lihat di sini untuk tema kita malam ini Ibu Deborah dan Pak Hotma mengangkat roti wortel dan roti gandum. Nah, kalau kita lihat untuk salah satu khasiat yang punya sama dengan senyawa kimia sintetik seperti vitamin C dan vitamin E ini, salah satunya adalah terdapat di buah wortel tadi. Jadi buah wortel ini karena mengandung antioksidan yang dapat membantu tubuh untuk melawan si radikal bebas, selain itu juga membantu untuk pemulihan dari kerusakan sel, selain membantu proses peradangan. Jadi kalau saya lihat di sini ya, roti yang ditambahkan dengan bahan alami seperti wortel atau terbuat dari gandum, dia akan meningkatkan, selain meningkatkan cita rasa, aromanya juga berbeda, kemudian punya aktivitas antioksidan tadi yang tinggi dan kaya akan serat. Nah, dari posisi ini saya ingin menambahkan di sini ya posisinya bahwa cita rasanya berbeda ya, kemudian warna pasti berbeda ya karena dari wortel ada karotinoidnya, jadi warnanya juga berbeda dan mungkin dengan roti-roti yang lain. Ya, aromanya juga kemudian kita bisa memposisikan bahwa dia memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi sehingga bisa dikatakan roti ini harus dikonsumsi karena apa? Bisa dikatakan sebagai roti sehat. Nah, mungkin sedikit lagi ya dari saya, salah satu yang menarik untuk bagaimana kita bisa mencapai satu target pasar atau sasaran tertentu. Jadi bisa dibikin yang namanya bisnis model yang inovatif. Nah, ini yang biasanya yang dinanti-nantikan dan diperhatikan oleh konsumen. Ya, dengan kata lain tanda kutip tadi produk roti kaya serat.
Ya, jadi dapat meningkatkan atau membangun perasaan emosional si konsumennya. Karena apa? Mutu pangannya tidak hanya memiliki cita rasa yang enak, kandungan gizi yang baik, tapi aman bagi kesehatan. Baik. Oleh karena itu, ya sedikit lagi Pak Siboro. Oleh karena itu, untuk meningkatkan juga harus memiliki SDM yang baik sudah pasti. Kemudian adanya silaturahmi yang baik dengan konsumen. Selain itu, produknya ini dikatakan tadi produk premium ya, dengan kata lain bisa terjangkau, diinginkan, dan yang pasti harus dibuat. Baik. Terima kasih Dr. Titin yang sudah memberikan analisa tambahan, dan kelihatannya Pak Hotma dan Ibu Deborah sudah pada track yang benar ya. Jadi dan tadi sudah disampaikan sedikit tips-tips marketing ya, perception is reality ya. Baik, pemirsa sahabat Hope Channel Indonesia, sebelum kita lanjut, jika Anda memiliki pertanyaan, bisa disampaikan melalui call center Hope Channel atau melalui chat di Facebook Live maupun di YouTube Live. Sebelum kita lanjut, kita akan lihat dulu yang satu ini. Ini susu, tapi bukan susu almond. Terus susu siapa dong? Yang pasti bukan susuku. Gini nih cara bikinnya. Bahan-bahannya sih kurang lebih sama susu almond kemarin, tapi kali ini kita ganti almondnya sama oats. Kita pakai kurma, vanila, dan garam. Oke, sekarang kita tuangin air ke dalam blender. Ingat ya, airnya harus air matang, bukan air mata. Oke, sekarang kita masukin oatsnya. Kalau kemarin almondnya kita rendam dulu, tapi kali ini oatsnya nggak perlu direndam. Amarahmu saja yang diredam. Terus kita masukin kurma. Habis itu kita masukin garam. Terakhir kita masukin vanila. Kalau kalian mau pakai gula juga nggak apa-apa, pakai aja. Kalau di sini aku nggak pakai gula karena aku udah manis. Terus tinggal kita blender deh. Kita tungguin aja sampai dia muter-muternya selesai. Sekarang kita siapin tempatnya. Sekarang waktunya tinggal disaring aja. Kita cari susunya bukan ampasnya. Karena ampasnya harus dibuang. Sama seperti dosa. Dosa itu layaknya ampas. Ampas harus dibuang. Nah, tinggal diremas-remaskan biar susunya keluar. Oke, kalau kalian mau susu oats coklat juga bisa pakai carob powder sama gula singkong biar sehat. Oke, udah jadi. Sekarang tinggal dicoba. Enak. Memang susu itu selalu enak dan sehat, apalagi kalau plant-based. Sahabat Hope Channel Indonesia, kita bersama kembali pada acara Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa dengan topik kiat usaha roti kaya serat bersama narasumber praktisi kita, Bapak Hotma Simanjuntak dan Ibu Deborah Damanik. Tadi dari analisa Ibu Titin, apa ada alasan khusus Pak Hotma atau Ibu Deborah memilih wortel? Baik, terima kasih Pak Guntur Siboro. Jadi memang kalau kita lihat itu wortel itu adalah salah satu jenis sayuran yang tinggi vitamin A dan vitamin C, dan juga seratnya memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Kalau saya lihat tadi vitamin A-nya itu memenuhi sekitar 204% dari kebutuhan kita setiap hari. Jadi memang wortel itu menyehatkan bagi kita karena memang itulah sayuran yang saat ini mudah dijangkau, harganya terjangkau juga, dan dia tidak mungkin ada penurunan mungkin ya. Kalau mungkin dari daun-daunan mungkin ada penurunan rasa atau kualitas pada saat dia dijadikan bahan campuran roti. Seperti itu mungkin yang hasil analisa saya Pak Guntur Siboro. Baik, terima kasih Pak Hotma. Chef Hotma, ketika Anda memulai bisnis ini, skillnya dari mana dapat? Apa belajar sendiri atau ada memang kursus atau gimana? Terima kasih Pak Guntur. Jadi sekitar setahun sebelum saya terjun ke sini, saya kan ke usaha ini. Di koperasi itu saya sebagai auditor, jadi saya mengawasi jalannya usaha dan juga saya melihat pembukuannya, ya. Dan juga saya sekali-sekali datang melihat proses produksi. Namun untuk saya bisa terjun lebih dalam lagi, mengerti bisnis ini, mengerti proses bisnisnya, ya bisnis prosesnya, saya harus tahu seperti apa melakukan usaha ini.
dan bagaimana membuatnya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kursus pembuatan roti di sebuah institusi yang merupakan milik dari produsen tepung terigu terbesar di Indonesia. Jadi saya ambil kursus dulu, sehingga pada saat saya melihat atau mengawasi pekerjaan atau usaha yang dilakukan koperasi itu, saya mengerti sekali bagaimana proses yang terjadi di situ. Sehingga pada saat bagaimana ada kendala dengan usaha tersebut, saya tahu di mana macetnya, di mana proses yang dibutuhkan, tenaga kerja, dan lain-lain yang menyangkut usaha tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, ini auditor yang luar biasa ya. Untuk mengerti apa yang diaudit, belajar bagaimana membuatnya. Boleh dijelaskan secara singkat, Pak Hotma? Tadi sudah kita lihat di video sebenarnya ya. Apa prosesnya untuk membuat roti ini? Oke, akan saya jelaskan secara singkat para pemirsa di rumah dan juga Pak Guntur dan juga para narasumber. Jadi kalau kita lihat proses produksi roti itu hanya terjadi 3 tahap. Ya. Pertama input itu di dalamnya itu adalah bahan baku seperti tadi ya, tepung, gula, ragi, bread improver, wortel parut, susu bubuk, telur ayam, margarin, garam dan air. Lalu di tahap berikutnya adalah proses konversi. Nah, di sini proses konversi itu terjadi peracikan bahan, pengolahan adonan, penyiapan loyang, pencetakan adonan, dan pembakaran dengan oven. Baru di proses ketiga adalah output barang jadi, yaitu roti. Nah, kalau saya jabarkan di proses konversi itu ada 14 langkah. Ini dalam metode direct ya, direct. Jadi pembuatan roti itu ada beberapa metode, tapi roti kita ini menggunakan direct method ya. Jadi di pertama adalah kita menimbang bahan baku, yaitu scaling. Baru kedua kita mengadon adonan. Di sini mixing ya, sampai dengan kalis atau well developed. Yang ketiga adalah fermentasi pertama. Di sini floor time atau resting time. Langkah keempat adalah potong timbang, yaitu cutting dividing. Di sini tergantung kita mau buat roti apa, roti tawar kah, roti sobek kah, roti satuan kah. Lalu yang kelima adalah pembulatan adonan atau rounding. Yang keenam fermentasi kedua atau intermediate proofing. Yang ketujuh pengisian atau filling. Jadi di sini dilakukan apa yang mau diisi dari roti tersebut. Mungkin rasa coklat, rasa keju, rasa stroberi, dan segala macam. Baru di langkah ke-8 pembentukan atau molding. Ya, disinilah dilakukan degassing, yaitu menggilas adonan itu supaya gasnya rata di seluruh adonan. Dan juga kita curling dan sealing. Curling itu dilipat dan ditutup bagian bawahnya dan diletakkan di bawah. Langkah ke-9 adalah peletakan adonan dalam loyang atau dikatakan di sini adalah panning. Langkah ke-10 fermentasi ketiga atau final proofing. Disinilah dihasilkan alkohol dan suhu adonan itu akan naik kalau kita pegang ya, dan pembentukan rasa. Di langkah ke-11 adalah proses pemanggangan atau baking process. Baking process ini adalah di mana roti itu akan berongga ya, dan dia menjadi lebih ringan dan dia siap cerna dan kaya rasa. Jadi di proses ke-11 itulah terbentuk rasa dari sebuah adonan. Langkah ke-12 adalah pengeluaran dari loyang atau depanning. Langkah ke-13 proses pendinginan atau cooling. Langkah ke-14 terakhir yaitu pengepakan atau packaging. Jadi inilah 14 langkah skema pembuatan roti yang di industri manapun, di pabrik manapun, saya rasa langkah ini sama. Begitu Pak Guntur Tiboro. Baik, jadi 3 tahapan 14 langkah tadi ya Pak Hotma ya. Dari tahapan-tahapan itu, bagian mana yang paling sulit atau memerlukan seni ya, bukan semua metodikal ya. Artinya bagian mana yang tidak bisa dilepas kepada pegawai? Oke, secara jujur yang paling sulit dan saya juga mempelajarinya sampai ratusan kali adalah pemanggangan atau oven. Itulah yang paling sulit. Karena apa? Sebaik bagaimanapun, secakep apapun, secantik apapun produk itu sudah terbentuk, tetapi pada saat dipanggang di oven itu gagal, atau kurang suhu, atau kurang lama, disitulah passion yang paling sulit.
sampai sekarang pun istri saya belum bisa dan belum begitu paham. Jadi saya melakukannya sampai 2 tahun lebih dan saya sudah dapat di mana celahnya dan bagaimana melihat sebuah pemanggangan itu harus maksimal. Saya udah punya passionnya gitu Pak Guntur Siboro. Baik. Jadi pegawai bisa ditambah nanti ya, tapi bagian ini mungkin harus diawasi terus oleh Pak Hotma ya. Saya ingin dapat masukan dari Dr. Titin yang sudah pernah mengelola bakery di UNAI ya. Apakah demikian atau ada tambahan masukan untuk Pak Hotma dan Ibu Deborah terkait dengan pembuatan, Ibu Dr. Titin? Ya, baik, terima kasih Pak Siboro untuk pertanyaannya. Untuk setiap tahapan pembuatan itu semua sama ya. Semua usaha bakery itu sama untuk tahapan-tahapan proses pembuatannya. Mungkin yang satu yang saya bagikan resep di sini adalah pada saat mengadon itu yang perlu diperhatikan adalah cara memasukkan mentega dan garam. Ya, saya tadi sudah perhatikan dari video yang sudah dibuat oleh Bapak Hotma di sini, ya sudah benar mentega dan garam itu terakhir biasa dibuat di dalam adonan. Karena apa? Lemak juga garam bisa menghambat pertumbuhan dari si ragi. Ya, jadi kalau misalkan kita yang masih baru pertama bikin roti, dicampur semua, kok ini rotinya nggak mau ngembang bagus, kok jadinya keras gitu ya, nggak selembut kalau ngelihat lagi ke supermarket terus ngelihat ada bretok tuh kok bisa milafnya bagus gitu ya, seperti itu. Jadi itu juga faktor penting yang perlu diperhatikan. Untuk proses pemanggangan ini tergantung juga dari oven apa yang kita gunakan. Ya, mungkin ada oven sederhana di rumah yang hanya menggunakan api di kompor, sudah tentu derajat kepanasan itu akan berbeda dengan yang menggunakan oven dua tentu ya, ada api atas, api bawah. Itu adalah memang didapat pada saat kita terjun langsung. Ya. Teorinya dengan prakteknya itu nanti akan dapat formula yang sangat bagus. Contohnya dengan menggunakan oven A atau oven B itu memang secara teori kadang berbeda di lapangan. Baik. Begitu Pak Siboro. Baik. Jadi tadi Pak Hotma bilang ratusan kali ya. Jadi prakteknya memang harus dilakukan ratusan kali. Baik, kita mungkin sedikit berbicara, saya kira mengenai pembuatan kita sudah cukup dalam. Mengenai analisa usaha ya. Jadi mungkin ini investasi terbesar di apa Pak Hotma? Oke, terima kasih Pak Guntur. Investasi terbesar ini adalah di mixer ya, mixer dan juga oven, itu yang paling besar karena itu harga yang paling mahal di situ. Untuk peralatan tambahan yang mungkin seperti meja dan lain-lain ya, bahan baku itu bisa sesuai kebutuhan aja pada saat kita produksi. Jadi memang investasi awal itu adalah oven, mixer dan juga proofing box, itu mungkin yang paling besar. Dan juga saya mau tambahkan tadi yang dikatakan Prof Daniel bahwa memang margin dari keuntungan usaha roti ini 90-100%, melebihi jualan warteg gitu. Nah, ini biasanya ya biasanya akan mendapatkan komentar dari Pak John Lee ya, karena tadi investasinya, apakah depresiasinya sudah dihitung sehingga marginnya seperti itu? Depresiasinya kita hitung, Pak. Kita hitung. Baik. Mungkin ada tambahan dari Pak John Lee. Ya, betul. Jadi menarik ya bisnis ini karena memang ada keunggulan-keunggulan yang sifatnya keunggulan yang spesifik ya, termasuk keterampilan yang dimiliki oleh Pak Hotma ini sulit untuk ditiru oleh orang lain. Jadi keterampilan teknis ini memang harus betul-betul dijaga karena memang saingan untuk bisnis roti ini sangat banyak. Tetapi kalau dia sudah memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, dia akan selalu menang ya, dia akan selalu menang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang menarik adalah bisnis ini bisnis yang mudah untuk direplikasi oleh siapa saja.
Jadi malam ini saya ingin tawarkan juga kepada para pemirsa, kalau ingin memulai bisnis seperti ini saya kira tidak usah ragu, ya, tidak usah ragu. Karena di tempat yang berbeda, kita memiliki banyak sekali bahan-bahan baku yang barangkali bisa kita buat roti-roti sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan tidak akan pernah mengecewakan kalau seandainya kita membuat roti yang betul-betul cita rasanya itu betul-betul dinikmati oleh konsumen. Dan yang ketiga, tentu dalam bisnis ini yang paling besar adalah biaya peralatan, ya, biaya peralatan. Makanya siapapun yang nanti akan memulai, dari awal memang harus menyiapkan modal yang cukup untuk membeli barang-barang yang sifatnya digunakan berkali-kali. Termasuk yang sudah disebutkan tadi, oven, kemudian kompor, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa juga harus menyisihkan biaya penyusutan, ya, biaya penyusutan. Sehingga ketika barang-barang itu sudah habis terpakai atau rusak sama sekali, sudah harus diganti, maka si pengusaha ini sudah punya dana untuk disiapkan untuk bisa membeli barang yang baru untuk membuat supaya bisnis itu tidak akan pernah terganggu, tapi akan bisa berjalan terus-menerus. Demikian Pak Guntur. Baik, dan Pak John Lee selalu mengingatkan biaya dari pemilik, ya, tenaga pemilik harus dituliskan supaya analisa bisnisnya sesuai, ya Pak John Lee, ya. Jadi Pak Hotma dan Bu Deborah itu harus digaji, ya, supaya analisa margin tadi benar, ya. Begitu Pak John Lee? Ya betul, ya betul. Jadi memang Pak Hotma dengan Ibu Deborah walaupun sedikit, tetapi setiap bulan atau setiap minggu atau setiap kali penjualan produk harus ada biaya yang disisihkan sebagai katakanlah gaji. Karena Pak Hotma dengan Ibu Deborah kan sudah menjadi manajer, pemilik usaha. Dari mana harus membiayai kebutuhan kehidupan setiap hari kalau bukan dari gaji? Dari mana sumber gajinya? Dari bisnis yang sedang dijalankan. Dan ini juga menjadi penting ketika kita nanti menghitung cash flow. Jadi kita akan mendapatkan net cash-nya atau keuntungan bersihnya itu kalau seandainya semua biaya-biaya yang tidak langsung tadi termasuk gaji itu sudah kita masukkan, termasuk asuransi, termasuk pajak. Barangkali kita perlu alokasikan sehingga dia akan dapatkan keuntungan bersih. Dan kalau itu sudah kita dapatkan dalam beberapa penelitian yang saya lakukan, untuk semua bahan pangan itu tidak akan pernah kurang dari 50 atau 60% net cash atau keuntungan bersih. Dan kalau tadi sudah sampai 90, ya barangkali yang perlu dihitung adalah yang tadi, depresiasi dan gaji serta asuransi dan pajak. Demikian. Baik. Terima kasih Pak John Lee. Tadi saya ingin melanjutkan sedikit apa yang disampaikan oleh Prof. Daniel pada awal pembicaraan kita terkait dengan nilai ekonomis, ya, dari roti. Kalau tadi nilai ekonomis kalau nasi kan hanya sehari atau dua, ya sehari, ya. Nah ini roti Pak Hotma dan Bu Deborah ini tahan berapa lama, ya? Ini roti yang saya dapatkan kemarin itu expiry-nya tanggal 27, berarti 5 hari, ya? Atau lebih? Silakan. Kalau dari pengalaman dan juga kita pernah tes di Depkes itu 6-7 hari Pak Guntur Triboro. Baik. Tapi untuk gandum dia lebih singkat. Gandum itu 4-5 hari sudah timbul jamur. Jadi memang roti gandum itu lebih rentan terhadap cuaca, terhadap udara. Mungkin dia juga, mungkin dari Prof. Daniel sama Dr. Titin lebih tahu bagaimana sifat dari gandum. Saya kurang lebih pengalaman aja seperti itu mengatakan. Terima kasih. Baik. Mungkin Prof. Daniel bisa menambahkan dari aspek teknologi pertanian, karena nilai ekonomisnya akan lebih meningkat kalau ketahanannya lebih lama. Apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita melihat sekarang banyak roti, ya, yang dibuat oleh industri besar, ya. Industri besar itu dijual kemasan plastiknya itu seolah-olah ada anginnya, itu gembung gitu, ya, seperti balon. Nah itu bukan karena kesalahan dalam pengemasan, tetapi itu memang disengaja dengan teknologi yang kita sebut dengan modified atmosphere. Artinya atmosfer di sekeliling produk kita itu kita modifikasi. Banyak cara untuk melakukan itu, bisa dengan memasukkan
seperti saset ya, saset yang menyerap udara ya gitu. Tetapi juga ada saset yang memang dia kita sebut menyerap O2, oksigen scavenger. Jadi menyerap oksigen, jadi oksidasinya bisa melambat gitu, karena tadi ini ada protein, ada telur, ada lemak ya, sehingga oksigennya ini. Dan kemudian juga ada sasetnya itu yang sudah dijual secara komersial, yaitu dia bisa mengenerate gitu ya. Jadi kalau ada air di udara, dia bereaksi dengan air, dia menghasilkan CO2. Dan ada juga yang menghasilkan N2. Ya, nah kalau di industri besar, mereka pada waktu mengemas sudah mempunyai gas ya yang sudah diracik sedemikian rupa konsentrasinya, yaitu adalah konsentrasi N2 dan CO2 dan sedikit. Ya, mesti tetap ada oksigennya. Karena kalau tidak ada oksigen nanti suasana di sekitar roti kita itu akan menjadi anaerobik, dan yang kita khawatirkan nanti bakteri anaerobik akan tumbuh. Tapi kalau ada oksigennya, maka anaerobik tidak tumbuh, tetapi aerobik juga tertunda ya, bukan tidak tumbuh, tapi diperlambat tumbuhnya, gitu ya. Sehingga kalau kita lihat roti-roti yang dibuat oleh pabrik-pabrik itu ya, yang sudah menggurita di seluruh negara kita ini ya, sampai ke pelosok, itu membuat rotinya itu dengan kemasan yang seperti itu, ya, sehingga mereka bisa tahan rotinya 2 sampai 3 minggu, ya. Dan dengan teknologi ini di Jepang roti nasi bahan ya, nasi ya onigiri itu bisa sampai 40 hari, ya. Nah, sekarang saya juga tergelitik untuk mendalami ini, gitu ya. Jadi saya belum bisa sampaikan secara rinci, tapi karena produk saya nantinya akan ke produk lokal Sumatera Selatan, gitu ya. Jadi kita akan coba mengemas pempek sedemikian rupa sehingga dia bisa tahan lama dengan seperti itu. Saya punya mahasiswa sekarang program doktor yang saya suruh bekerja untuk hal seperti itu ya. Jadi di industri itu mereka sudah, karena yang kalau untuk roti sudah banyak orang melakukan penelitian, jadi sudah ada patennya malahannya, jadi tinggal bayar royalti atau apa. Industri besar itu kan mereka nggak mau repot ya melakukan penelitian, mereka beli aja royaltinya. Jadi nanti bisa juga kalau mau dicoba begitu ya, cukup yang paling mudah itu adalah oksigen scavenger. Dijual di toko-toko online banyak ya, salah bentuk saset seperti ya kalau kita beli ya makanan ringan, kalau kita buka kadang-kadang ada sasetnya di dalamnya, jangan dimakan katanya. Nah itu adalah oksigen scavenger. Dia menyerap oksigen ya, yang pada dasarnya adalah logam di dalamnya itu ya, logam yang bereaksi dengan oksigen sehingga oksigennya menjadi berkurang, tidak habis tapi berkurang ya. Jadi itu kan sudah lumrah ya, ditaruhkan dalam kemasan makanan ya. Jadi kalau dulu adalah biasanya untuk menyerap air ya, sedangkan kita tidak mau roti kita itu menyerap air, karena kalau nanti menyerap air rotinya jadi keras ya. Kita mau roti kita tetap lembut dan lembab begitu ya. Yang tidak kita inginkan adalah oksigennya supaya tadi baik itu jamur ataupun bakteri ya, yang paling cepat sekali tumbuh itu adalah jamur ya, dan kita berusaha memperlambat tumbuhnya, bukan dia tidak tumbuh tapi memperlambat tumbuhnya ya. Dan juga biasanya kalau di industri biasa mereka mengemasnya itu dalam kondisi lebih bukan panas, hangat ya, tapi ini kalau hangat ini mesti ada penyerap air ya, karena masih ada uap ya. Nah kalau hangat itu kan kemasan di dalamnya itu mungkin kalau mau juga dimasukkan dalam kemasan dalam kondisi panas, tapi jangan ditutup dulu biar dia dingin ya, sehingga suasana di dalam kemasan itu tanda kutip sudah setengah steril begitu ya. Jadi dia bakteri atau bibit ini jamurnya sudah berkurang banyak karena panasnya begitu ya. Dan itu saya sudah pernah coba untuk pempek bisa 3 kali lipat masa simpannya ya. Jadi kita sebutnya hot filling, dan ini sudah banyak digunakan di produk
selayan ya, selai, minuman ya, itu semuanya banyak disebut dengan hot fill, diisi pada waktu panas. Ya, diisi waktu panas. Kalau itu biasanya kaleng atau tutupnya kaleng, kalau tidak ada botol yang tutupnya kaleng ya, itu logam. Itu bahkan kalau yang bagus itu bahkan ditulis di atas. Jadi kalau waktu dingin tutupnya itu akan cekuk, ditulis itu. Jangan diterima kalau tutupnya nggak cekuk. Nah, itu pasti dia menggunakan teknologi hot fill namanya. Jadi pada waktu panas udaranya kan memuai, ditutup, dan pada waktu dingin dia men-shift, akan ada terjadi kondisi vakum. Ya, nah ini kalau untuk roti kita nggak bisa buat seperti itu karena rotinya nanti jadi penyet. Jadi yang kita bisa lakukan dalam kondisi hangat kita masukkan dalam kemasan plastik yang kita tadi si kumannya ya. Obatnya itu sudah berkurang banyak. Ini disebut dengan teknologi, kita sebut dengan aseptik. Kalau di industri semuanya steril gitu ya. Kemasannya sudah disterilkan dulu, produknya ini. Ya, tapi kalau kita kan susah ya. Kita kan industri rumah yang bisa kita lakukan, kita masukkan hangat sehingga plastik yang kita gunakan itu sudah terkena panas. Jadi seperti dipasteurisasi. Ya, dipasteurisasi, nanti sudah dingin baru kita segel. Ya, tentu kalau tadi boleh dicoba ya, beli tadi oxygen scavenger itu, dan itu legal ya, boleh POM, boleh itu di ini kan, ya baru dikemas. Ya, kalau saya lihat tadi kemasannya hanya menggunakan kawat, ya mungkin agak lebih kencang sedikit kawatnya ya, sehingga oksigen, kalaupun oksigen dari luar masih masuk, ya, tapi tidak banyak ya. Dan di dalamnya tadi kalau kita sudah masukkan tadi oxygen scavenger, oksigennya sudah berkurang ya, berkurang banyak, dan di dalamnya otomatis N2-nya naik, konsentrasi N2-nya sudah ada kan, karena udara kita ini 80% N2 kan. Nah, jadi boleh dicoba. Ya. Saya belum pernah mencoba, tapi itulah yang biasanya dilakukan orang di industri. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Mungkin bagian yang terakhir saya ingin tanyakan kepada Ibu Deborah. Ini marketing dan distribusinya seperti apa? Ini tadi kan Ibu Deborah ini spesialisasinya untuk marketing dan distribusi ya. Ya, terima kasih Pak Guntur. Sebelum pandemi memang kita masuk ke kantor-kantor dan sekolah-sekolah. Namun sejak pandemi kami menggunakan network atau mitra. Jadi kami sharing sekian ribu dari setiap roti tersebut ke Pak Mitra. Kami waktu itu sempat di awal 2020 sempat punya mitra di Jakarta Selatan, Bekasi, Tangerang, kemudian Kampung Rambutan, Bandung, dan juga di ada pelanggan di Lampung dan Bali. Itu. Baik. Jadi kalau ada pemirsa yang ingin jadi reseller atau distributor, terbuka kan? Free, open. Baik, terbuka ya. Baik. Tidak terasa kita sudah 1 jam lebih 3 menit berbincang-bincang karena waktu kita harus mengakhiri, dan saya dengar Pak Hotma dan Ibu Deborah juga memiliki varian-varian lain. Nanti kita akan bahas di sesi berikut ya, varian yang bukan hanya wortel, nanti kita akan pelajari atau bahas di sesi berikut. Baik, sebelum kita akhiri acara kita, saya ingin mendapatkan statement singkat atau motivasi singkat dari masing-masing narasumber kita. Mungkin dari Pak Johnny dulu. Ada motivasi atau statement singkat untuk pemirsa kita terkait acara hari ini? Jadi bisnis roti ini adalah bisnis yang sudah ada sejak dahulu kala dan tetap eksis sampai dengan hari ini. Kenapa? Karena konsumen semakin tertarik dan preferensi konsumen itu semakin tinggi. Dan roti ini bisa menggeser ya. Produk utama seperti nasi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu bisnis roti itu adalah bisnis yang menjanjikan. Siapapun dia kalau mau pasti bisa. Baik, terima kasih. Dr. Titin, ada statement atau motivasi singkat untuk pemirsa kita? Baiklah pemirsa, motivasi singkat dari saya. Roti kaya serat
dapat mengurangi resiko penyakit, juga meningkatkan kesejahteraan. Baik, terima kasih. Konsumsilah roti kaya serat. Prof. Daniel. Baik, walaupun roti tadi sudah dikatakan bisnis yang sudah lama, tetapi kalau kita mempunyai keunggulan komparatif, artinya mempunyai keunggulan komparatif berbeda, maka bisnis roti adalah bisnis yang menjanjikan, yang memberikan keuntungan yang lumayan. Jadi saya menganjurkan pada para pengusaha boleh mencoba usaha roti. Baik, terima kasih Prof. Daniel ya. 90 sampai 100% margin ya, sangat menarik ya. Dari narasumber praktisi kita, Pak Hotma dan Ibu Deborah, ada motivasi singkat untuk para pemirsa kita? Silakan. Baik, sebagaimana para pakar tadi sudah sampaikan, bagi yang belum pernah mencoba, segera lihat-lihat menu Carrie Bakery, ada di IG-nya, Carrie Bakery Official, juga Facebook, atau WA pribadi juga boleh, inbox. Kita siap kirim dan bisa terima same day atau next day. Terima kasih. Baik, Pak Hotma. Untuk pemirsa dan juga rekan-rekan kita semua yang sudah lama menjadi karyawan, jangan takut untuk mencoba. Namun persiapkan diri, siapkan juga bekal, buffer, dan juga kuasai bidang yang Anda akan geluti dengan cara kita belajar dulu, kalau perlu kursus, supaya kita mengetahui bisnis itu seluk-beluknya, sehingga apa yang kita lakukan akan berhasil dan kita kuasai semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hotma dan Ibu Deborah dan seluruh narasumber ahli kita. Sahabat Hope Channel Indonesia, demikian acara kita pada malam ini. Kita akan bertemu kembali pada sesi yang berikut pada hari Selasa depan. Selamat malam. Selamat.